Ada di rumah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usamihni an u'arifa nafsi Alfian Wardana Ibnu Purwanto wa ummi muayana wa umri athalithu asaru sanatan fil umril an ajlisu fil fasil wahid binatha nawiyah wa himmati syaikul kitor. Amin. Cita-citanya ingin menjadi masinis. Monggo Bunda, pertanyaannya. Apa perbedaan makhorijul huruf dan mawadiul huruf? Makhraj huruf tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan jumlahnya ada 17. Mawadiul huruf ialah bagian anggota yang dari makhraj huruf dan jumlahnya ada 5. Bagaimana Bunda? Nilainya berapa Bunda? 100. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Ada hadiahnya Bunda? Hadiahnya nyusul. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bunda Ananda Reva. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usamihni an u'arifa nafsi Revalina Indah Nur Aini Ibnah Agus Sumarsono wa ummi Fifi Mayasari wa umri ahada asyara sanatan fil umril an ajalisu fil fasli sadis minat diniyah wa himmati tabibah. Amin. Cita-citanya ingin menjadi dokter. Monggo Bunda, pertanyaannya. Kakak Reva, Bunda mau tanya, manusia terlahir dari seorang ayah dan ibu. Manusia juga butuh makan dan minum, berbeda dengan para malaikat. Bagaimanakah nazam tentang sifat malaikat? Wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. Bagaimana Bunda? Benar. Berapa nilainya Bunda? Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Ada hadiah Bunda. Anak-anak yang PTP Monggo Reva. baru. Oh iya. Enggak, ini soalnya belum sama si cek loh. Nggih. Satu nilai mau. Kayaknya masih sambutan. Oh iya, ini kalau enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus saya mesti cek loh soalnya enggak apa-apa. Terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya Bunda Ananda Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usamihni an u'arifa nafsi Nurul Aini Ibnah Muhammad Syakur wa ummi Siti Rabi'ah wa ummi Al-Talitu Asyar sanatan fil umril an ajlisu fil fasli wahid binata nuwiyah wa himmati hafidatul Qur'an. Amin. Ingin menjadi penghafal Quran. Monggo Bunda, pertanyaannya. Jika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dinamakan bacaan apa? Jelaskan arti dalam bahasa Arab. Idhar syafawi. Idhar artinya jelas atau terang. Syafawi artinya bibir. Al-mim sakinah idza waqa'a ba'daha harfun min harfil hijai dal ba'i wal mimi yusamma idhara syafawiyah. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim dinamakan idhar syafawi. Bagaimana Bunda? Benar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Dapat hadiah Bunda? Ada. Monggo. Mohon dimaafkan. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Surabaya. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Kenjeran. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan se-Surabaya. Yang kami hormati Pelaksana Harian Qiraati Surabaya. Dan tak lupa pula yang berbahagia wali santri khotimin khotimat pasca TPQ program Dinia 1 TPQ Baitul Makmur. Dan tak lupa pula anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini dalam acara khataman dan imtihan santri TPQ Baitul Makmur yang ke-18 dan pasca TPQ program Dinia 1 yang ke-7. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada cahaya kebenaran, yakni agama Islam. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan tujuan diadakan khotaman dan imtihan santri ini. Yang pertama, bahwa anak-anak yang dititipkan di TPQ Baitul Makmur ini telah diajari dan dididik semaksimal mungkin, dan inilah hasilnya. Mereka bisa ada di panggung khotaman dan imtihan santri. Yang kedua, yakni sebagai bentuk evaluasi. Karena ini adalah pendidikan, maka harus ada evaluasinya. Baik evaluasi tingkat lembaga, kecamatan, bahkan tingkat cabang, dan yang terakhir adalah imtihan santri yang sudah tadi dilakukan. Orang tua bisa memberikan pertanyaan kepada putra-putrinya masing-masing. Yang ketiga, ini sebagai bentuk rasa syukur bahwa yang dulu anak-anak belum bisa baca Al-Quran, belum tahu huruf-huruf hijaiyah, yang masih pra bisa naik ke jilid 3 dan seterusnya seperti itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, setelah melalui perjalanan yang begitu penuh tantangan, sampailah mereka pada panggung kehormatan dan kemenangan, yaitu khotaman dan imtihan santri. Dan pada saat inilah saya menyerahkan kembali putra putri panjenengan untuk dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Boleh diajari sendiri di rumah ataupun dititipkan lagi ke TPQ Baitul Makmur. Karena di TPQ Baitul Makmur ada 2 program untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang pertama, pra PT-PT yang larinya pada tahfizul Quran murni. Yang kedua, ini pasca TPQ program Dinia seperti yang saat ini kita saksikan bersama, yang larinya tahfizul Quran beserta kitab-kitab salaf. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, anak-anak yang khotam ini alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, tartil mujawab, praktek sholat dengan benar, praktek wudhu dengan benar, bisa baca doa-doa, bisa baca surat-surat pendek, dan juga anak-anak agar lebih diingatkan lagi. Tugas selanjutnya adalah orang tua yang menjaga dan cara mengingatkan, mengontrol agar ilmu yang sudah didapat di TPQ Baitul Makmur ini bisa melekat dan diamalkan. Dan tak lupa pula kami selaku kepala dan mewakili segenap guru-guru TPQ Baitul Makmur, mohon maaf apabila selama proses belajar mengajar banyak melakukan kekhilafan ketika proses belajar mengajar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada wali santri khotimin khotimat atas kerjasamanya yang baik untuk terlaksananya khotaman dan imtihan santri ini. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan se-Surabaya, yang kami hormati Kepala TPQ beserta Ustadz-Ustadzah se-Kecamatan Kenjeran, Wali Santri TPQ Baitul Makmur, dan tak lupa khatimin khatimat dan segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita oleh Allah Ta'ala masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka khatmil Quran dan imtihan santri TPQ Baitul Makmur yang ke-18 dan pasca TPQ program diniyah yang ke-7. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat yaitu lantaran Nabi kita sampai saat ini menjadi orang Islam, dan berkat Nabi kita ditunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam. Hadirin yang berbahagia, Syria tahu Syria Bu? Pak tahu Syria Pak? Tahu, pernah ke sana Pak? Sebenarnya saya pura-pura tanya. Masalahnya saya tahu jawabannya. Kenapa? Gak mungkin yang hadir ini pernah ke sana. Jadi di kota Syria itu ada seorang bapak yang hamilul Quran. Ada yang mengatakan hamilul Quran itu adalah hafidul Quran, terserah, tapi yang jelas seorang bapak ini adalah kemana-mana membawa Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran dan membaca Al-Quran. Selain ketika berdialog dengan orang, baru berhenti membaca Al-Quran. Setelah berdialognya selesai, baru baca lagi Al-Quran. Subhanallah. Anaknya bertanya kepada bapaknya, wahai bapak, kira-kira angan-angan terbesar apa yang engkau angankan yang sampai sekarang belum terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saya kepingin besok-besok seandainya saya mati dikubur di dekat makam Rasulullah. Sebenarnya tak mungkin. Yang hanya dikubur di makam Rasulullah atau di samping makam Rasulullah hanya yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau bapak ini nggak mungkin, jelas tidak mungkin. Tapi pun katanya bapak ini menyambung, wahai anakku, seandainya pun saya tak bisa
bersanding kuburan saya dengan makam Rasulullah, paling tidak saya dikubur di kota Madinah biar dekat dengan kuburan Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, ketika sampai ajalnya, kemudian anaknya berunding dengan pihak keluarga, wahai pihak keluarga, ini gimana ini? Padahal Syria dengan Madinah itu jaraknya kurang lebih 2.800 km. Berapa? 2.800 km. Dan kebiasaan yang dikubur di kota Madinah adalah orang-orang yang punya famili dengan kerajaan Saudi. Pertama, bapak ini tak punya famili di kota Saudi, Mekah atau Madinah. Kedua, bapak ini termasuk orang yang di bawah garis kemiskinan, gak mungkin dikubur di kota Madinah. Hadirin yang berbahagia, ketika sudah dikubur di Syria saja sudah tidak apa-apa, gak bisa, sudah mau ngapain lagi. Ternyata sudah dikubur di Syria, di kota Syria, yang jarak Syria dengan kota Madinah tepatnya di Masjidin Nabawi yaitu 2.800 km. Seandainya dibuat jalan kaki, insya Allah langsung masuk UGD. Tak mungkin dilalui dengan jalan kaki. Pakai kendaraan saja ditempuh 2 hari sampai mungkin seminggu. Ibu bapak yang saya hormati, seminggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, anaknya berangkat haji. Ketika berangkat haji, selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian yaitu berjalan-jalan mencari kitab, karena anaknya ini adalah seorang pelajar, mencari kitab dan mencari buku lain. Mungkin ibu-ibu atau bapak ketika nyampe di kota Madinah, ibu-ibu biasanya yang dicari adalah kain atau perhiasan. Lain dengan anak ini mencari kitab. Lah kemudian sampai di toko kitab bekas. Anak ini melihat kitab yang biasa dipegang oleh bapaknya. Kitab Al-Quran yang biasa dipegang oleh bapaknya itu ternyata ada di toko kitab bekas ini. Akhirnya sang anak ini ketenggengan. Apa bahasa Indonesianya ketenggengan, Pak? Apa? Ketenggengan. Tercengang melihat kitab yang tak asing bagi anak ini. Ditanya, Pak, itu kitab Al-Quran yang bekas itu mau saya beli. Iya, sampean dapat dari mana, Pak? Katanya. Yaitu anaknya, ini saya dapat dari tukang gali kuburan. Boleh tahu alamat tukang gali kuburan, Pak? Ditunjukkan dengan yaitu tukang kitab ini. Setelah ditunjukkan, ini pergi ke tukang gali kuburan. Wahai Pak tukang gali kuburan, sampean menemukan kitab ini di kuburan mana? Di kuburan Baqi'ul Gharqad. Kuburan kalau di sini Rangka atau Kirian ini. Itu dekat. Baqi'ul Gharqad itu adalah pekuburan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jaraknya kurang lebih 3 km saja. 3 km dari Masjid Nabawi. Setelah Pak saya mau bongkar itu kuburan. Setelah dibongkar dengan persetujuan, akhirnya ditemukan, dibongkar. Ternyata yang ada di kuburan yang mendekap Al-Quran yaitu adalah bapaknya. Allahu Akbar. Ternyata apa yang diharapkan oleh bapaknya, si hamilul Quran, si hafidul Quran, dikabulkan dengan Allah Ta'ala, yaitu dikubur dekat dengan Rasulullah, yaitu di kota Madinah.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah hadirin, jangan sampai putus asa, jangan sampai putus semangat, jangan sampai patah arang untuk yaitu mendidik putra dan putri kita menjadi yaitu insan Al-Quran, insan Qurani. Walaupun mungkin prosesnya adalah menguras tenaga, menguras yaitu pikiran, menguras waktu, bahkan menguras biaya. Baik, itu hanya selingan. Yang penting adalah saya di sini adalah perwakilan dari wali santri. Yang pertama, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, utamanya kepada yaitu guru-guru Baitul Makmur yang telah membimbing, mengajar putra dan putri kami dengan kesabaran, dengan telaten. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, walaupun mungkin sudah memberikan apa-apa, itu bukan apa-apa. Masya Allah, kami hanya bisa yaitu mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah Ta'ala yang akan membalas kebaikan-kebaikan